Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lillahi wa sunna hadratin. Tuma ila ajrin. Wa sunna jabrin. Wa sunna jabrin. Wa sunna lagi zaman Imam wa sunna. Wa sunna lagi mas. Sedekah dan bismillah. Wa bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita masih di seputar ketuhanan. Kemarin kita terakhir membahas tentang sifat apa kemarin? Bako ya. Kita membahas sifat bako. Sekarang kita masuk ke satu pembahasan yang agak greget. Nah, kenapa kok saya bilang agak greget? Karena ini sifat mukhalafatul lil hawadis adalah salah satu sifat yang seringkali dipahami baik dari kalangan muslim itu sendiri ataupun yang di luar Islam. Misalnya yang di luar Islam itu kan menganggap bahwa Tuhanmu nggak ada. Saya pernah lihat di mana di media sosial itu. Daripada Tuhanmu nggak ada. Apa bedanya Tuhanmu sama kentut begitu itu? Itu kurang ajar itu. Itu disenggol. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ini. Belum. Kita akan membahas tentang sifat mukhalafatul lil hawadis. Sifat yang keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wal warihi. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatur rabi'atul wajibatu lahu ta'ala. Adapun sifat keempat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kok curang itu? Al-mukhalafatul lil hawadis ialah sifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis itu artinya berbeda dengan semua makhluk. Oh, di sini dijelaskan. Yang dimaksud dengan lil hawadis itu baru itu adalah ail makhlukot. Maksudnya Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Fallahu Ta'ala mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Allah itu berbeda dengan semua makhluk, baik dari kalangan manusia, jin, malaikat, dan lain-lain. Fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadis min masyin wa qu'udin wa jawarihin. Maka tidak boleh kita menyifati Allah dengan sifat-sifat baru. Seperti masyin berjalan, wa qu'udin dan duduk, wa jawarih dan beranggota tubuh. Fahuwa ta'ala munazzahun anil jawarih min famin wa ainin wa udunin. Allah suci dari anggota tubuh seperti mulut, kemudian mata, wa udunin dan telinga, wa ghairiha dan lain-lain. Fa kullu ma khatara bi balika min tulin wa irdin wa kisrin wa samanin. Maka apapun yang terlintas dalam hati atau pikiran kita tentang tinggi, misalnya Allah tinggi, kemudian Allah itu lebar, kemudian Allah itu pendek, Allah itu gemuk, Allahu Ta'ala bi khilafihi, maka Allah berbeda dengan semua itu. Dalam arti Allah tidak seperti itu. Tanazzahallahu Ta'ala an jami'i awsafil khalqi. Maha suci Allah dari semua sifat makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jelaskan dulu. Tadi seperti yang sudah kita sebutkan bahwa mukhalafatul lil hawadis itu artinya berbeda dengan semua yang baru. Maksud lil hawadis di sini adalah makhluk. Dengan begitu, mukhalafatul lil hawadis berarti Allah itu berbeda dengan semua makhluk, semuanya tanpa terkecuali. Wallahu ta'ala mukhalifun likulli makhlukin min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Allah itu tidak sama dengan semua makhluk. Dalam arti Allah tidak seperti ini, tidak seperti manusia, Allah tidak seperti jin, Allah tidak seperti malaikat, dan lain-lain. Nah, setelah tadi saya pikir-pikir,
Di antara semua sifat Allah yang wajib baginya itu, mukhalafatul hawadis ini salah satu dari, kalau sementara saya menetapkan 3 ya, salah satu dari 3 sifat yang seringkali disalahpahami. Kalau misalnya kita sebagai umat Islam, seawam-awamnya orang, mereka akan meyakini bahwa Allah itu ada dengan dalil yang mungkin sudah mereka ketahui sendiri tanpa bisa dijelaskan. Kemudian Allah itu tidak diciptakan. Semua umat Islam itu seawam-awamnya itu pasti meyakini itulah kayaknya. Kemudian Allah itu tidak akan musnah, itu pasti. Nah, mukhalafatul hawadis ini salah satu sifat yang seringkali disalahpahami. Kemudian sifat yang lain juga yang sering disalahpahami adalah sifat kudrah dan iradah. Misalnya, kalau sifat mukhalafatul hawadis yang sering disalahpahami itu adalah Allah ada di atas, Allah duduk, misalnya Dengan begitu. tetap digarisbawahi Allah berbeda dengan makhluk. Iya, Allah berbeda dengan makhluk. Mereka meyakini itu, Allah berbeda dengan makhluk. Cuman di sisi lain mereka meyakini bahwa Allah itu duduk, Allah itu misalnya apa ya, turun dari atas ke bawah, misalnya begitu. Ke langit dunia. Ke langit dunia, misalnya. Itu terkait dengan sifat mukhalafatul hawadis. Kalau dari sifat kudrah yang sering disalahpahami itu begini, Allah mungkin saja menciptakan sesuatu yang sebenarnya itu mustahil. Ya. Misalnya, salah satu komentar yang pernah saya lihat di Facebook ini agak ugal itu. Bukan agak, itu sangat ugal sekali. Ada salah satu netizen yang berkomentar bahwa jangankan turun ke bumi, jadi Ultraman saja bisa. itu kan apa ya? Alih-alih ingin menetapkan Allah sangat berkuasa, justru malah jatuh kepada sesuatu yang mustahil. Ya. Makanya itu penting pembahasan tentang ta'aluk gitu ya. Betul. Relasi, hubungan seperti itu. Sehingga kita tahu sejauh mana dalam tanda kutip jangkauan kuasanya Allah itu. Iya, betul. Bukan berarti kuasa Allah itu terbatas, bukan. Justru untuk mengatakan kuasa Allah itu tak terbatas, maka pembahasan tentang ta'aluk atau relasi itu penting. Penting, ya betul. Kemudian kalau sifat iradah, misalnya sering disalahpahami itu adalah pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Kalau memang Allah itu ada, kenapa kok perang di Palestina itu masih terjadi, kejahatan di mana-mana, misalnya? Bukankah Allah itu maha baik? Iya, begitu. Allah nggak mungkin lah, kayaknya Allah jahat, misalnya begitu. Kalau diartikan iradah itu maha kaati, itu termasuk kesalahpahaman nggak? Itu tanyakan ke sumbernya. Ya, selain menawarkan jargon Allah Makati, Mengaku ya. di sini ada sebutan macam-macam makhluk, jin, manusia, malak. Yang viral itu kan manusia terbuat dari tanah, malaikat terbuat dari cahaya, jin terbuat dari api. Kalau Allah berbeda dari mereka bertiga ini, terus Allah terbuat dari apa dong? Nah, itu. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke sana itu. Kalau Allah tidak begini, terus Allah gimana itu kan? Kita jelaskan itu. Agak Sama sakit. dengan tidak dipahami, begitu biasa. Iya. Pengen syahadat terus ini. Aku salah ngomong. Apa sadar aja saja. Nah, di sini dipertegas oleh Imam Fuduli rahimahullah bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluk, baik dari kalangan manusia. Artinya, kalau ada di antara kita yang membayangkan Tuhan itu punya kepala sebagaimana manusia misalnya, maka itu pemahaman yang keliru yang tidak diamini oleh semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, al-asyairah wal maturidiyah. Kemudian ada yang membayangkan Allah seperti jin. Jin itu kayak apa ya bentuknya? Macam-macam. Itu. Oh iya. Di belakangnya, di belakang. Jin ajis. Kemudian ada yang membayangkan misalnya Allah seperti malaikat. Kalau malaikat kan di film-film digambarkan punya laki-laki kan, berotot gitu kan. Kemudian punya sayap berwarna putih bercahaya itu. Nah, misalnya ada di antara kita yang pernah bermimpi kedatangan sosok seperti itu, bercahaya, kemudian dia tertawa, kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, misalnya begitu itu kan. Aku adalah Tuhanmu mulai sekarang, kamu tidak perlu sholat lagi, aku bebaskan dari semua kewajiban itu misalnya. Itu pasti bukan Tuhan. Dipertegas di sini. Itu pasti bukan Tuhan itu. Tapi saya pernah banyak pengalaman begini kan. Saya waktu itu ngisi pengajian ke ibu-ibu. Ibu-ibu, saya lihat di situ kan mereka masih sholat duha, sambil nunggu acara dimulai ada yang baca Quran. Terus saya kasih pertanyaan, Bu,
kalau seandainya pulang dari sini, kemudian dilanjut dengan sholat duhur, setelah sholat duhur masih wiritan, setelah wiritan lalu datang sosok berwarna putih bercahaya, aromanya harum, indah sekali. Lalu sosok tersebut bilang, mulai sekarang kamu tak perlu ibadah karena kamu sekarang kekasihku. Semua amal kamu sudah saya terima. Kalau ditanya, Bu, senang nggak dengan begitu? Senang katanya. Senang katanya. Nah, itulah pentingnya belajar ilmu akidah, saya bilang. Iya, betul. Mulai sekarang, Pak, yuk kita syahadat bareng-bareng. Nah, pentingnya belajar akidah itu di situ, agar kita tidak tertipu dengan kejadian-kejadian serupa. Nah, sekarang kita ingin sampaikan dulu penjelasan kenapa kok Allah itu mustahil serupa dengan semua makhluk. Di sini dijelaskan fala yasihu ittisafuhu ta'ala bi awsafil hawadis. Allah itu tidak memiliki sifat baru. Yang dimaksud sifat baru itu berarti sifat yang ini secara gampang ya, sifat yang dimiliki oleh makhluk gitu saja. Apapun sifat yang dimiliki oleh makhluk itu baru. Kenapa? Karena makhluk itu sendiri itu baru. Contohnya min masyin wa qu'udin wa jawarih. Contoh dari sifat yang baru itu seperti berjalan, kemudian duduk dan memiliki anggota tubuh. Jadi jangan kemudian artikan misalnya ada keterangan bahwa Allah turun di sepertiga malam. Bukan berarti turun bermakna Allah dari atas ke bawah, enggak. Kalau semisal seperti itu repot itu. Itu turunnya itu jalan atau lari atau gimana itu kan? Ngesot. Nah, ngesot misalnya boleh jadi. Ngesot itu sebenarnya ngesot, Yesu. Oh, ngesot. Ngesot. Tolong ya jokesnya ya, tolong. Ngesot. Ini kita ngejok begini untuk menunjukkan bahwa siapapun orangnya, saya pertegas ini, siapapun orangnya yang memiliki pemahaman bahwa Allah duduk, Allah berdiri, punya kepala, tangan, rambut dan seterusnya, sebagaimana makhluk itu pemahamannya sangat lucu dan patut ditertawakan. Karena kan ini yang disebut dolim itu kan tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Iya. Nah, kalau kita dihadapkan dengan jokes itu kan, berarti kan harus tertawa itu kan. Kalau tidak kita dolim, begitu. Sangat tidak waras sekali mereka yang bisa berpikir sedemikian rupa. Betul, Bahkan betul. level robot chat GPT aja ditanya apakah Allah itu turun, apakah Allah tertawa, apakah Allah itu maha besar kayak berfisik besar. Nah, itu. Chat GPT tidak mau setuju dengan Oh iya, tadi kita udah Iya. kita udah teliti itu rekan-rekan ya. Di Chat GPT, Ustaz Bayu lebih tepatnya meliti itu. Ketika ditanya apa tadi itu? Hah? Apa tadi ditanya itu? Apakah Allah tertawa? Nah, Apakah Allah turun? Dan Mm-mm. apakah Allah maha besar dengan makna fisiknya besar? Kemudian dijawab, Ternyata dijelaskan bahwasanya konteks-konteks sedemikian itu tidak berlaku kepada Allah. nah, Bahkan ini selevel robot loh. Berarti berpihak ke Asy'ariyah. Masyarakat. bahkan saya Masya curiga Allah. itu. Saya curiga jangan-jangan Chat GPT itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Tapi jokes ya. Jok itu. Ini real. Enggak, tapi jawabannya real bahwa tadi dijawab sesuai dengan apa yang pernah dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Kalau ada yang bilang begini misalnya, bukankah Quran sendiri yang bilang bahwa Allah itu punya tangan? Ya Allah fawqa aydihim. Tangan Nah, itu Allah. dia. Coba teman-teman cek di terjemahan Quran itu. Terjemahan Quran ya. Iya. Cek Terjemah di yang mana? Quran. Yang versi mana itu? Enggak, saya Oh, mana aja? udah cek Oh, iya, versi iya, terjemahan iya. itu. Jadi yadullahi fawqa aydihim itu artinya tangan Allah memang. Di atas tangan mereka. Coba saya cek nih ya di ayat ke berapa. Teman-teman di rumah bisa cek juga. Yang punya Quran, yang Saya masih punya Quran yang sudah lama Ini nggak di surat- turun. Di surat Al-Fatah ayat ke-10. Ketika dikatakan innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Terjemahannya tangan Allah di atas tangan mereka. Iya. Berarti kan Allah punya tangan. Tuh. Lalu disebutkan juga di ayat yang lain bunyinya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat ke-27. Kalau di terjemahan kamus ini di HP Wajah, saya betul Apa itu? zat Tuhanmu. Tapi Oh, kalau zat di versi Tuhanmu. Quran terjemah itu sudah saya cek, di situ maknanya atau terjemahannya adalah wajah Allah. Wow. Berarti kan Allah punya wajah. Dan tidak mungkin Allah hanya berupa wajah itu kan? Iya, berarti kan ada wajah, ada tangan dari itu. Nah, itu gimana? Bukankah Quran sendiri yang bilang? Allah Bilang sendiri seperti dengan itu. dengan Qurannya
yang sampai kepada Nabi Muhammad kemudian sampai kepada kita, yang mengatakan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kalau misalnya tadi ustadz sekalian bilang Allah tak punya anggota tubuh seperti itu, bukankah kalian menyalahi Quran? Wah, misalnya ada yang menuduh kita begitu itu ya. Misalnya. Sangat dramatis sekali. Sangat menjiwai sekali yang ada dengan karakter itu ya. Cosplaynya itu nggak kerasa itu ya. Berdemek ya. Nah, jadi ini dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita ketemu dengan ayat-ayat yang seperti itu, ada dua solusi. Pertama, yang kemudian disebut dengan tafwid. Tafwid itu berarti menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah. Gampangnya begini kalau secara praktek itu. Apa yang dimaksud dengan ayat yadullahi fawqa aydihim? Kemudian kita jawab wallahu a'lam. Yang jelas Allah tidak serupa dengan makhluk. Titik. Itu salah satu praktek dari metode tafwid. Ya. Kemudian yang kedua ada takwil. Nah, ini metode yang yang hanya bisa diterapkan atau bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ahlinya itu kan. Dia harus tahu ilmu gramatika bahasa Arab, nahwu sharaf, kemudian balaghah dan seterusnya. Atau misalnya kalau kita kerepotan untuk mentakwil, kita bisa lihat bagaimana para ulama mentakwil itu, gitu sajalah. Jadi dua metodenya itu. Kalau kita ketemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, itu istilahnya ayat-ayat mutasyabihat. Harus ditafwid. Yang kedua takwil. Takwil. Kenapa harus ditakwil? Apakah berarti Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu berbohong? Kan begini kan, Allah bilang sudah jelas tuh ayatnya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah kan begitu. Iya. Allah punya wajah. Lalu ditakwil, yang dimaksud tangan adalah kekuasaan Allah. Berarti kan Allah mengucapkan sesuatu tapi maknanya berbeda. Kok seawam itu ya pertanyaannya ya? Ini mewakili netizen barangkali. Seolah-olah ustadz sekalian ini hendak mengatakan Allah berbicara sesuatu tapi maksudnya lain. Berarti kan berbohong. Ya seakan-akan belum kenal majas ya. Iya. Apa itu majas? Ya kan lagi-lagi chat GPT aja. Ketika ditanyain apakah Allah punya tangan, langsung dijelaskan bahwasanya konteksnya itu ya ada istilah metafora, majas yang kita sering dengar, ada kambing hitam. Apakah kambingnya hitam? tangan Allah, buah tangan dan lain-lain. Ih, bohong kok buah tangan? Mana buahnya kok nggak berbentuk tangan? Atau itu bahasa sehari-hari. Apalagi bahasa Al-Quran tentunya sangat sastrais sekali. Tidak serta-merta. Berarti pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu seolah-olah mereka tidak belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Tapi ada lagi responnya siapa itu namanya? Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki di ini. Apa itu namanya? Mafahim itu, di Mafahim itu beliau menjelaskan begini. Kalau memang kita memahami Al-Quran secara tekstual, maka akibatnya itu fatal sekali. Misalnya di surat Al-Baqarah itu kan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ menunjukkan bahwa yang memberikan hudan, petunjuk, itu adalah Quran. Bukan Allah. Kalau mau dibaca secara tekstual. Makanya kan begini, tuduhan-tuduhan seperti tadi yang sudah beliau jiwai tadi. Personet. Itu tuduhan dari orang-orang yang maunya pertama, membaca Quran itu harus tekstual. Kenapa? Karena kalau tidak begitu Tuhan berbohong. Kemudian yang kedua, barangkali mereka tidak mau capek-capek belajar buka tafsir dan seterusnya. Makanya udahlah, Quran dipahami begitu saja begitu. Kan tafsir kan karangan ulama bisa salah. 3 kali bilang begitu itu ya. Masya Allah. Kalau memang ada yang menuduh begitu, tafsir itu kan karangan ulama misalnya. Ulama itu kan manusia. Saya lebih baik mengikuti manusia seperti ulama daripada seperti Anda. Tarik. Sebelum dilanjutkan. Tarik dulu. Oh iya, mana tehnya? Ya, tadi ada 2 metode ya kawan-kawan, tafwid dan takwil. Yang sering dikritik oleh umatnya Ustadz Adnan. Umatnya itu lebih ke yang takwilnya. Tapi yang saya lebih garis bawahi sebenarnya yang tafwidnya kawan-kawan. Kadang-kadang mengartikan tafwid itu beda dengan yang dijelaskan oleh beliau. Ada itu. Jadi ada kalanya tafwid itu dengan gaya diartiin dulu. Yadullahnya itu diartiin tangan Allah, terus Allah alam. Seperti apa tangannya, yang penting punya tangan.
itu yang berbahaya juga. Ngakunya tauhid, ternyata masih berbeda nih dalam mentasawurkan definisi daripada tauhid itu Itu yang sendiri. biasa dipakai sama Wahabi ya. Waduh, gimana Tadi, ini? tadi keceplosan guys. Iya, iya, iya. Diartikan dulu secara KBBI atau KBBA. Atau biasanya begini mereka mentafsir itu. Seolah-olah ingin mentafsir padahal bukan itu metode tafsir yang dijelaskan oleh ulama Ahlussunnah. Jadi kata mereka begini. Yadullahi fawqa aydihim. Allah itu punya tangan. Tangannya Allah berbeda dengan tangan-tangan makhluk. Nah, gimana kalau begitu? Isbatul makna wa tafwidul kaifiyah. Gitu ya. Iya. Maknanya ditetapkan, punya tangan itu. tapi tangannya unik. Wow. Dulu kata guru saya, Allah itu punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan semua makhluk. Jangan-jangan bukan tangan, tapi kaki gitu. Juga ya. Nah, itu bukan metode tafsir yang dijelaskan oleh para ulama. Yang dijelaskan itu adalah Allah tidak seperti makhluk. Maknanya yadun itu gimana? Wallahu a'lam, begitu. Tafwidul makna wa tafwidul kaifiyah. Iya. Itu metode yang Harusnya tepat. begitu ya. Dan ini satu lagi, saya baru ingat di Al-Iqtisad itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa untuk orang-orang awam itu cocoknya tafwid saja. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah kelas expert itu kan, sudah profesional itu, boleh memberikan takwil gitu. Boleh memberikan takwil meskipun tidak pada semua ayat mutasyabihat. Artinya ya kita orang-orang awam ikut ulama aja lah. Itu aja kok repot. Kita belum jelaskan ini kenapa kok bisa Allah itu tidak sama dengan semua makhluk. Nah, ya. Itu kan tadi kan saya bertanya tuh dari sisi katakanlah dalam tanda kutip yang pemahaman dari Islam kanan. Kalau yang agak kiri biasanya begini. Udahlah Mas, itu pembahasan tentang ketuhanan itu soal iman. Nggak usah soal didalil-dalilkan, soal logis apa, tidak perlu. Iya. Iman satu hal, ilmu itu hal lain. Jadi persoalan ketuhanan tidak perlu dicarikan pembuktiannya, sudah percaya aja lah. Iya. Kayak ilmiah. Iya, saya kenal dengan pernyataan begitu itu bau-baunya itu. Biasanya kan yang sudah si paling ilmiah mau membedakan antara topik keimanan dengan topik ilmiah atau sains misalnya. Iya. Bisa. Akan dijawab oleh beliau ini teman-teman. Melempar pertanyaan kita yang sudah. Oke, kita jelaskan dulu kenapa kok Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita tahu bahwa makhluk itu kan terdiri dari dua unsur, zat dan sifat. Untuk pemahaman yang lebih sederhana, yang disebut dengan sifat ini kan selalu menyertai zat. Artinya kita tidak bisa hanya membayangkan zat tanpa ada sifat, begitu juga sebaliknya. Misalnya, bisakah di antara teman-teman, kayaknya udah pernah kita singgung ya, membayangkan misalnya gerak tanpa ada objek atau sesuatu yang bergerak, itu kan nggak bisa. Ada duduk, misalnya membayangkan duduk, tapi tidak ada objek atau subjek yang duduk. Membayangkan berjalan misalnya tanpa ada kemudian sesuatu yang berjalan, itu kan nggak bisa. Tapi saya tahu teman-teman yang di rumah pasti masih agak kebingungan dengan contoh tadi. Saya bisa membayangkan itu. Jadi maksud saya ketika dikatakan kita tidak mungkin bisa membayangkan duduk tanpa ada objek yang duduk, coba kalimat itu dipikirkan dulu gitu ya. Oh iya, coba direnungkan dulu. Direnungkan dulu. Memang harus patah amal. Iya, patah amal itu. Atau begini, coba bayangkan berdiri tanpa kemudian membayangkan ada orang yang berdiri. Tanpa membayangkan ada objek yang berdiri. Nah, coba renungkan dulu betul-betul itu, atau bergerak atau berjalan misalnya, atau duduk dan seterusnya. Coba dibayangkan dulu pelan-pelan itu. Nah, kalau sudah bisa sampai kepada kesimpulan bahwa kayaknya nggak bisa membayangkan gerak, berjalan, kemudian berlari dan seterusnya tanpa membayangkan ada sosok yang bergerak, berjalan dan lain-lain, maka itu menunjukkan bahwa sifat itu selalu menyertai zat. Atau dalam bahasa yang lain, substansi itu selalu menyertai aksiden. Dalam bahasa yang lain. Tapi kita pakai ini aja ya, kita pakai istilah zat dengan sifat gitu ya. Misalnya pada apa ini? Saya mau menunjukkan rokok tapi nggak enak, itu rokoknya nggak enak maksudnya. Rokoknya nggak enak. Misalnya korek ini punya zat dan punya sifat.
zatnya korek itu apa? Ya kekorekan itu sendiri. Dan itu tidak bisa kita tunjuk, serius. Misalnya kita tunjuk mana inti dari korek, nggak bisa. Ya Terus kalau orang awam pasti bilang ini. oh iya, iya. Tapi anggaplah begitu ya, anggaplah seperti itu. Korek ini punya sifat juga. Sifatnya misalnya tinggi, kemudian lebar, kemudian apalagi warnanya dan seterusnya itu. Nah, karena sifat itu selalu menyertai zat, sifat itu selalu bersama dengan zat, dia tidak terpisah dengan zat, dan sementara zatnya itu baru, maka sifat yang melekat pada zat itu juga sesuatu yang baru. Tidak mungkin misalnya ada zat yang baru dilekati oleh sifat yang kodim, atau sebaliknya, itu tidak mungkin. Nah, itu diulang lagi lah ininya, apa rekamannya itu biar paham, diulang-ulang gitu kan. Masa kita mau jelaskan berulang-ulang kan? Mending ininya, apa namanya, videonya diputar ulang aja. Oke, jadi sekali lagi, tidak mungkin ada sifat yang baru yang melekat pada zat yang kodim. Pun juga sebaliknya, sifat yang zat yang ini yang baru dilekati oleh sifat yang kodim, itu nggak mungkin. Loh, pertanyaannya, kenapa aku nggak mungkin? Nah, sekarang kita berandai-andai ada zat yang kodim. Kodim itu kan sudah kita sampaikan waktu itu bahwa dia sesuatu yang tidak bermula, gitu kan, yang tidak diciptakan, yang tidak memiliki permulaan. Misalnya ada zat yang kodim, kemudian dia memiliki sifat yang baru. Nah, yang disebut baru, sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga, dia bermula. Berarti dengan begitu, kalau ada zat yang memiliki sifat baru, zatnya kodim, berarti ada momen di mana zat itu sendirian. Dalam arti tidak disertai oleh sifat, tidak punya sifat. Sementara akal kita itu menuntut sifat harus bersama dengan zat. Tidak mungkin ada zat sendirian, itu nggak mungkin. Harus ada sifat di situ. Nah, kok masih bingung penjelasannya? Putar lagi lah. Nah, begitu. Karena memang ini ya, memang harus begitu itu. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan inti. Karena dari penjelasan tadi kita tahu bahwa sifat itu selalu menyertai zat. Dia tidak terpisah dari zat itu kan. Maka bagaimana dengan Tuhan? Nah, misalnya begini, Tuhan itu kan kodim, zatnya kodim, jelas itu. Kemudian Tuhan memiliki sifat yang ada pada makhluk. Pertanyaannya, sifat yang ada pada makhluk itu kodim atau hadis? Itu jelas hadis, itu kan. Kenapa? Karena zat makhluk itu sesuatu yang hadis. Jadi kaidahnya adalah sifat yang melekat pada sesuatu yang hadis itu hadis. Sifat yang melekat pada sesuatu yang kodim itu kodim. Nah, itu nggak mungkin tertukar, itu nggak mungkin. Nah, oke. Kalau misalnya Allah sebagai zat yang kodim memiliki sifat yang baru, maka ini saya kasih penalaran yang lebih gampang. Kalau Allah itu zat yang kodim memiliki sifat yang baru, misalnya Allah memiliki sifat yang ada pada makhluk seperti duduk, kemudian berjalan, kemudian berdiri dan seterusnya, maka apapun yang terjadi pada makhluk sebagai sosok yang memiliki sifat yang baru, itu juga akan terjadi pada Allah. Karena Allah memiliki, sekali lagi, Allah memiliki sifat yang baru, yang mana sifat tersebut juga ada pada makhluk. Kita bisa gunakan satu prinsip rasional bahwa segala sesuatu yang sama, ada di situ ya? Ada. Oh iya ada. Segala sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama. Nama jaza. Oh iya, betul. Segala sesuatu yang sama itu memiliki hukum yang sama. Kalau manusia misalnya dengan semua sifat yang ada padanya itu bisa musnah, maka Allah kalau punya sifat seperti itu juga bisa musnah. Tanazzahallahu ta'ala an dzalik. Maha suci Allah dari semua hal itu. Ini juga perlu tadi ditegaskan tuh kalimat fahuwa ta'ala munazzahun anil jawab. Oh iya. Oke. Allah itu suci dari anggota tubuh. Apa yang dimaksud dengan anggota tubuh? Yang dimaksud dengan anggota tubuh di sini adalah seperti kepala, kemudian tangan, mata, badan, paha, kaki, apalagi punggung, bulu dan lain-lain. Tapi di sini yang saya garis bawahi, kenapa kok contoh yang disertakan ini? Iya. Min, mata, famin, telinga, di situ. Itu kalau pemahaman saya, kenapa kok contohnya seperti itu? Yeah. Karena untuk menunjukkan ketika dikatakan
bahwa Allah itu maha berbicara, itu bukan berarti Allah punya mulut. Mulut, ya. Ketika Allah itu maha melihat, bukan berarti punya mata. Ketika Allah itu maha mendengar, bukan berarti Allah itu punya telinga. Jadi berbicara itu sifat, mulut itu jawarih, anggota tubuh. Anggota tubuh. Gimana tadi? Iya. Iya, betul. Melihat itu sifat, mata itu anggota tubuh. Mendengar itu sifat, telinga itu anggota tubuh. Jadi dua hal itu harus dibedakan antara sifat dengan anggota tubuh. Anggota tubuh itu berarti fisik, sementara sifat, nah itu bukan fisik. Tapi saya nunggu Yadin, kok nggak disebutkan di sini ya? Karena ini mungkin berkaitan dengan dengan tadi sesuatu yang seringkali disalahpahami. Disebutkan sebenarnya wa ghairiha. Iya, kok enggak? Oh iya. Isinya. Ya mungkin lebih umum itu tadi, melihat, mendengar, dan bicara dibanding ya tangan mungkin membuat, menciptakan. Ya masih terlalu jauh lah. Atau mungkin ini untuk untuk menegasikan atau meniadakan anggapan-anggapan orang yang ketika misalnya mendengar pernyataan Allah, melihat kita, kemudian dibayangkan Allah misalnya melihat dengan mata itu. Kalau di Marvel itu seperti The Watcher ya. The Watcher itu. Teman-teman pernah nonton film-filmnya Marvel, ada di bagian What If ya, seriesnya What If. Ada satu karakter namanya itu The Watcher. Jadi dia sosok yang mengawasi universe gitu. Seolah-olah kan begitu pemahaman saya dulu waktu masih SD, begitu pemahaman saya. Seolah-olah bumi gini ya, ini bumi, lalu Allah lihat begini. Kayak dulu film Aning Dharma yang lampir. Oh iya. Yang melihat dari ada airnya, seolah begitu. Itu canggih sekali teknologinya itu. Nah, kalau masih ada yang beranggapan seperti itu, ya seharusnya hidup di masanya Mak Lampir. Iya, betul. Kita lanjutkan ini di teksnya itu. Wa dalilu ala wujubil mukhalafati lahu ta'ala. Dalil atau argumentasi bahwa Allah wajib memiliki sifat mukhalafatul hawadis adalah annahu law kana syai'un minal hawadis yumathiluhu ta'ala. Seandainya ada sesuatu dari makhluk yang serupa dengan Allah, ai idza kana Allah ta'ala law furido ittisafuhu bi syai'in mimma ittasafa bihil hawadis. Seandainya Allah itu serupa dengan makhluk, kira-kira begitu, lakana hadisan, maka Allah pasti baru. Seandainya Allah memiliki sifat yang dimiliki oleh makhluk, kira-kira, maka Allah itu pasti baru, lakana hadisan. Wa idza kana Allah ta'ala hadisan, seandainya Allah itu baru, laftaqara ila muhdisin, Allah pasti membutuhkan muhdis, membutuhkan sosok yang menciptakannya. Fa muhdisuhu ila muhdisin wa hakadha. Dan seterusnya terjadi begitu. Allah kalau baru, maka dia butuh pencipta. Penciptanya itu baru, maka dia butuh pencipta lagi, dan seterusnya. Wa yalzamu ad-daur awit tasalsul, maka akan meniscayakan pasti terjadi daur dan tasalsul. Wa kullu minhuma muhalun, sementara semua itu mustahil. Daur dan tasalsul mustahil. Itu ya. Bagaimana yang telah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Di mana, di kafe kemarin itu ya, kalau nggak salah. Yang ada knalpot beracun. Banyak distract. Lupa lihat saya. Oke, terakhir, wahasilu hadhihi dalil. Kesimpulannya, antakula law syabahallahu ta'ala haditsan minal hawadis fi syai'in, seandainya Allah itu baru, Allah itu serupa dengan sesuatu yang baru, lakana hadisan, maka Allah itu juga pasti baru. Lakana hadisan mislahu, maka Allah itu baru seperti dia, seperti makhluk itu. Lianna ma jaza ahadul mislaini, ini dia. Jaza alal akhir. Seandainya atau karena kalau Allah itu mungkin sama, memiliki kesamaan dengan makhluk, maka boleh juga sesuatu yang terjadi pada makhluk juga terjadi pada Allah, kira-kira begitu. Sesuatu yang sama memiliki hukum yang sama, itu kan. Maksudnya begitu. Kalau misalnya makhluk memiliki sifat duduk. Ini juga yang penting ini. Kalau kita menetapkan satu sifat makhluk saja pada Allah, maka akan terjadi efek domino. Misalnya begini. Kita tetapkan bahwa Allah itu duduk.
Efek domino yang saya maksud itu adalah efek yang beruntun. Konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu. Apa tuh konsekuensi logis? Ilmiah itu. Misalnya kita tetapkan Allah itu duduk. Dampak yang tak terhindarkan. Dampak yang tidak terhindarkan, yang pasti terjadi setelah itu. Allah duduk misalnya. Duduk dalam arti sebagaimana manusia duduk misalnya. Maka efek domino yang akan terjadi setelah itu adalah kita bisa mulai dari pertanyaan, apakah kalau Allah duduk itu berarti menunjukkan Allah punya pantat? Oh iya, jelas kan? Bokong. Oh bokong ya. Kalau pakai kepala namanya breakdance. Pakai punggung namanya tiduran. Pakai kaki berdiri. Kalau duduk, nah ya dijawab sendiri. Misalnya Allah punya sifat duduk. Duduk sebagaimana misalnya kita duduk. Maka masa iya Allah itu cuman bokong saja? Kan enggak kan? Maka dengan begitu masa Allah bokong aja misalnya? Enggak lah, Allah punya badan misalnya, punya badan itu kan. Ada masa aja itu, wajah terus tangan. Nah itu yang saya maksud ini, yang saya maksud efek beruntun itu begitu. Kayaknya nggak enak misalnya kan, nggak enak Allah itu bokong aja misalnya. Ada badannya lah misalnya begitu. Masa Allah cuma bokong sama badan? Oh, enggak dong, punya paha dong misalnya begitu kan, punya kaki dan seterusnya. Masa Allah cuma punya kaki-kakinya nggak ada jari-jari? Kayaknya ada jari-jarinya berapa? 5 lah misalnya. Masa 6 tuh aneh misalnya begitu. Tetapkanlah begitu. Masa Allah cuma badan, bokong, paha, dan kaki, jari-jarinya juga? Enggak dong, nggak enak sih kayaknya. Punya kepala lah, misalnya begitu kan. Dan seterusnya itu nanti. Masa cuma duduk? Nah, masa cuma duduk, misalnya begitu. Berarti berdiri. Capek duduk terus kan. Masa cuman kepala itu kan. Masa Allah nggak punya tangan? Punya tangan lah misalnya. Tetapkanlah tangan itu. Kemudian, masa cuma tangan buntung, nggak ada jari-jarinya itu kan. Tetapkanlah jari-jari misalnya begitu. Masa Allah cuman semua tadi itu punya kepala misalnya, punya wajah, tapi nggak ada matanya, misalnya nggak ada hidungnya. Adalah misalnya begitu. Dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan efek beruntun. Kalau kita tetapkan satu sifat makhluk saja pada Allah, efeknya itu luar biasa. Allah turun misalnya di sepertiga malam, gitu kan. Turun itu maksudnya gimana? Yang turun itu apanya? Kan begitu nanti. Ya Allahnya. Yang turun itu misalnya tangannya saja. Pertanyaannya apakah Allah hanya tangan? Nanti kembali lagi ke tadi itu. Ya ada banyak dampak yang tak bisa dihindari. Iya. Terus kalau semisal Allah itu Allah itu memiliki sifat pada makhluk, misalnya Allah itu seperti manusia, itu kenapa? Misalnya begitu. Ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Imam Fuduli, kalau Allah itu punya sifat makhluk, maka apapun yang terjadi pada makhluk juga terjadi pada Allah. Itu sudah konsekuensi logis. Apa tadi? Dampak yang tidak terhindarkan. Nah, kaidahnya li'anna ma jaza ahadul mislaini jaza 'alal akhar. Sesuatu yang berlaku dari salah satu dari dua hal. Dua hal yang diserupakan maka akan berlaku pada sesuatu yang lain. Wa hudusuhu ta'ala mustahilun. Kebaruan Allah itu mustahil, li'annahu ta'ala wajibun lahu al-hawadis musyabahatun fi syai'in kit'an. Oh bukan. Oh iya. Li'annahu ta'ala wajibun lahul kidam. Allah itu wajib kidam, terdahulu, dalam arti tidak diciptakan, tidak bermula. Wa idza intafa anhu ta'ala al-hudus tabata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kalau sudah tiada kebaruan Allah itu, maka ditetapkanlah atau tetaplah bahwa Allah itu berbeda dengan semua makhluk. Falaisa bainahu ta'ala wa bainal hawadis. Di sini ditekankan sama beliau. Tidak ada pada Allah, antara Allah dengan makhluk itu musyabahatun fi syai'in. Di situ apa? Kit'an. Ini. Kit'an ya betul. Tidak ada pada Allah itu yang sama dengan makhluk sama sekali. Kit'an sama sekali. Qot'an. Kit'an apa Qot'an? Qot'an ya. Qot'an sama sekali. Itu sama sekali nggak ada kesamaan. Mutlak itu. Terakhir. Ini kalimat yang agak menyebalkan ini. Wa hadza huwa dalilul ijmali. Masih juga seperti itu ya. Oh ingat, ini masih dalil umum loh ya, begitu. Al wajibatu ma'rifatuhu kama taqaddam. Yang wajib diketahui dalilnya itu oleh siapa? Oleh semua mukallaf itu. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Barangkali ada penjelasan tambahan.
banyak sebenarnya. Ya banyak ini. Berarti yang mukhalifil hawadis itu tadi ya. Berarti yang harus kodim zat dan sifat Allah. Terus gimana kalau asma? Asma'nya Allah. Ya, Kenapa dong? dia harus kodim juga enggak? Asma'nya Allah. Nama Allah itu kan ini apa namanya diambil dari perbuatannya itu kan. Ya, Berdasarkan beberapa di perbuatannya. Beberapa di antaranya itu diambil dari perbuatannya. Juga ini berdasarkan zatnya. Ada di ini di mana? Di penjelasannya. Bukan. Di ini tafsirnya Imam Asy'arawi. Dijelaskan di situ. Nah, ini ada penjelasan tambahan sedikit ini. Bukan sedikit, kita bahas beberapa. Bukan sedikit. Iya, terkait dengan mukhalafatul hawadis. Kalau kita buka di beberapa kitab, salah satu di antaranya ini kitab Tijanud Darawi. Di situ ada satu subbab tersendiri dari pembahasan mukhalafatul hawadis, yakni apa yang disebut sebagai suwarul mumatsalah, yakni bentuk-bentuk penyerupaan itu gimana sih? Oh iya. Bentuk-bentuk penyerupaan, contoh-contoh yang sering kita temukan ketika kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau di sini disebutkan beberapa di antaranya itu ada 10 sebenarnya. Cuma mau dijelaskan semua ya agak memakan waktu. Dan beberapa mungkin yang perlu kita angkat di sini misalnya hukum yang telah Allah tetapkan kepada kita. Bukan berarti ketika Allah telah menetapkan satu hukum kepada kita, contohnya adalah bahwa sholat itu wajib, bukan berarti Allah mengambil manfaat dari hukum tersebut. Nah, karena kalau kita beranggapan bahwa Allah ketika menetapkan satu hukum, lalu Allah mengambil manfaat terhadap hukum tersebut, berarti Allah butuh terhadap manfaat itu. Sedangkan betul. yang berbuat seperti itu hanyalah makhluk. Kita misalnya dalam satu negara ini ditetapkan satu hukum undang-undang. Apa tujuannya menetapkan satu hukum tersebut? Untuk manfaat kita semua, untuk keadilan bersama, begitu kan? Untuk kesejahteraan kita semua. Biasanya kan begitu. Nah, itu sebenarnya adalah sifatnya makhluk, menetapkan hukum untuk mengambil manfaat. Beberapa di antaranya juga nih, banyak atau sering sekali orang awam itu mempertanyakan perbuatan Allah, motif perbuatan Allah biasanya begitu. Beberapa di antara contohnya nih, Pak, kenapa sih Allah kok menciptakan alam semesta? Kenapa kok Allah menciptakan saya begini dan begitu? Kenapa Allah menciptakan malaikat untuk kemudian dikasih tugas? Bukankah Allah bisa mengerjakan sendiri? Dan lain sebagainya. Itu semua kan mempertanyakan perbuatan Allah. Nah, dari semua jenis pertanyaan itu yang intinya adalah mempertanyakan perbuatan Allah, itu sebenarnya adalah anggapan dia itu menyerupakan perbuatan Allah seperti perbuatan kita. Perbuatan kita kan begini, kalau kita berbuat sesuatu pasti ada tujuan. Betul. Entah itu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh yang sesuai dengan keinginan kita nih. Saya sekarang mau makan. Oh, saya kira menikah. Saya mau makan sekarang misalnya. Apa tujuannya saya makan? Tujuannya adalah kenyang. Berarti saya melakukan makan, tujuannya adalah kenyang. Kenyang itu bermanfaat untuk saya. Kan begitu? Itu contoh yang sesuai dengan keinginan saya. Ada juga perbuatan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi tetap kita ambil manfaat. Contohnya apa? Kita dikasih tugas. Kita dikasih PR misalnya kalau anak-anak sekolah lah. Kira-kira aku dikasih PR, saya tanya ke teman-teman siswa itu, kira-kira kalian mengerjakan itu sesuai keinginan kalian atau tidak? Katanya tidak. Loh, kalau tidak kenapa dikerjakan? Apa tujuannya? Kalian berbuat seperti itu? Ada tujuannya enggak? Ada katanya. Apa tujuannya? Supaya nilainya bagus, supaya naik kelas. Nah, jadi perbuatan manusia itu sekalipun dia kerjakan tidak sesuai dengan keinginannya, pasti ada tujuannya.
tujuannya itulah yang diambil manfaatnya. Nah, ketika kita membayangkan perbuatan Allah itu ada tujuannya, berarti sama dengan kita mengatakan Allah berbuat sesuatu untuk mengambil manfaatnya. Berarti Allah butuh terhadap manfaatnya tersebut. Nah, perbuatan yang seperti itu adalah perbuatan makhluk. Perbuatan Allah itu tidak bisa kita katakan punya tujuan. Tapi bukan berarti perbuatan Allah itu juga tidak ada tujuannya sama sekali. Kemudian maksudnya sembarangan Allah berbuat sesuatu secara dalam arti sembarangan. Iya, tidak juga begitu. Jadi yang bisa kita garis bawahi, mempertanyakan perbuatan Allah itu adalah pertanyaan yang sebenarnya cacat logika. Kenapa? Kalau kita mempertanyakan perbuatan Allah, itu pasti termuat dalam pertanyaan itu, apa tujuan Allah berbuat seperti itu. Sementara Allah tidak mungkin memiliki tujuan yang akan diambil manfaatnya, tidak mungkin seperti itu. Karena itu adalah perbuatan makhluk. Dengan catatan itu ya, tujuan dengan makna sesuatu yang kemudian akan diambil manfaatnya. Pasti, setiap ada tujuan itu pasti ambil manfaat. Kecuali, saya ingin menegaskan ini, kecuali misalnya teman-teman sekalian punya definisi yang berbeda, yang kayaknya nggak ada. Ya pastilah, kalau ada tujuan berarti dia ngambil manfaatnya. Walaupun lisannya, mulutnya dia bilang, enggak kok saya nggak ngambil manfaat. Jadi tidak butuh klaim itu. Saya bilang misalnya, saya tidak butuh makan, tapi faktanya saya makan. Nah, ketika fakta menunjukkan saya makan, itu berarti menunjukkan saya butuh makan. Sekalipun klaim yang keluar dari mulut saya bilang saya tidak butuh makan, gitu loh. Ada banyak sih, ini cuman dua itulah yang penting itu ya. Yang penting yang agak jarang diungkap barangkali. Nah, biar lebih aman, kalau kita ingin bertanya hal-hal yang seperti itu, kita bisa tanya begini, misalnya, apa sih yang bisa kita dapatkan ketika Tuhan mentakdirkan kita begini, gitu. Dengan kemudian hikmah, berarti itu kembali ke kita sendiri. Sesuatu yang kemudian kita bisa ambil manfaatnya, kita yang bisa mengambil manfaatnya. Jangan kemudian pertanyakan, kenapa kok Tuhan begini, kenapa kok Tuhan begitu. Sebenarnya kalau di kacamata orang awam sih, itu semacam sesuatu yang sudah dinormalisasi gitu. Artinya seringlah orang-orang itu bertanya begitu. Nah, maka pertanyaan yang tepat itu sebenarnya apa yang bisa kita dapatkan ketika Tuhan mentakdirkan kita begini. Misalnya kayak kita nih bertemu, kita ngaji bareng, teman-teman ada yang ikut nonton juga. Kenapa kok di hari Rabu sekarang ya? Kenapa kok di hari Rabu sekarang teman-teman itu kok misalnya nggak sengaja nyekrol ketemu dengan konten kita misalnya begitu. Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita dapatkan dari takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita itu? Atau misalnya, kan sejak awal saya nggak mau streaming kalau ngaji itu. Kenapa kok Tuhan itu mentakdirkan saya streaming seperti sekarang? Itu kan sesuatu yang harus kita cari pelajarannya. Jangan kemudian mempertanyakan ini, apalagi menuntut keadilan Tuhan. Kayak tadi saya nanya ke murid saya itu misalnya, ada kucing, kan dia cerita masalah kucingnya itu. Kemudian dia lihat di Instagram ada kucing yang terlahir dalam kondisi cacat. Itu kasihan begini gitu ya. Kenapa kok kucingnya begitu? Nah, saya tanya, menurutmu Allah adil nggak menciptakan kucing gitu? Enggak, Pak. Gimana ya katanya? Dia bingung, dia mau bilang nggak adil, nggak enak itu kan. Ya beban moral itu. Masa nggak adil? Nah, kemudian saya kasih contoh, misalnya HP di tanganmu kamu banting. Kemudian ada orang yang marah-marah. Kira-kira orang itu berhak nggak marah-marah atau nuduh kamu? Ya nggak berhak, Pak, kan HP saya. Kucing itu punya siapa? Dia langsung ketawa itu. Artinya dia bisa mengambil kesimpulan itu. Oh iya ya itu loh. Kucing itu punya siapa? Dia bilang. Oh iya ya, kata dia begitu. Artinya begini, itu anak SMP ya saya tanya. Anak SMP itu bisa mikir begitu itu loh. Masa yang sudah terpok apa tuh tua bangka? Masa golongan tertentu yang tadi dibilang ups keceplosan itu. Masa itu nggak bisa mikir begitu itu kan. Mbok ya dipakai akalnya ya. Mbok ya dipakai. Dikit aja, pakai dikit aja kalau masih ada. Pemahaman ini juga saya tambahkan sedikit lagi. Apa sih buktinya kalau Allah itu tidak butuh terhadap tempat? Kan ini kan Allah berbeda dengan makhluk. Salah satu diantaranya tidak mungkin Allah itu bertempat. Baik itu tempat yang dimaksud adalah arsy, kata anak-anak. Arsy. Karena melihat terjemah ya. Terjemahnya kan arsy gitu tulisannya kan. Padahal ars itu kan. Entah
yang dipahami dengan kata tempat di situ adalah arsy atau langit atau atas. Allah tidak butuh dengan tempat apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya. Logikanya begini. Kalau Allah itu bertempat, maka otomatis ini logika gampangnya aja. Ini sangat gampang sebenarnya mau dibantah, cuman untuk pegangan netizen yang ada di rumah aja. Pengantar lah tuh, pengantar lah. Dan untuk diskusi dengan teman aja saya kira sudah cukup. Sudah cukup. Kalau Allah itu bertempat, maka pasti tempatnya harus lebih besar daripada Allahnya. Saya tanya ke teman-teman, bisa enggak saya menempati gelas ini? Saya ada dalam botol ini, bisa enggak kira-kira? Tentu kita sepakat bahwa tidak mungkin saya bisa bertempat di dalam gelas ini. Kenapa kok tidak bisa? Karena gelas ini lebih kecil daripada saya. Pertanyaan berikutnya, bisa enggak saya menempati ruangan ini? Tentu saja bisa. Kenapa? Karena ruangan ini lebih besar daripada saya. Sehingga saya bisa menempati satu tempat atau tidak, itu bergantung ukurannya. Nah, kalau Allah dikatakan bertempat di satu tempat, entah apapun itu jenisnya, entah arsy atau langit atau atas, berarti tempat tersebut lebih besar daripada Allahnya. Karena kalau tempatnya lebih kecil daripada Allahnya, ya Allah tidak bisa masuk ke sana. Nah, jadi tempatnya harus lebih besar. Emangnya apa? Tuh, katanya Allah Maha Besar. Kenapa kok ada yang lebih besar daripada Allahnya? Nah, iya, itu logika gampangnya. Masa gitu gak dipahami ya? Tadi itulah pertanyaan Ustaz Bayu perlu dipertimbangkan. Apa tadi itu? Oh iya. Ada, tapi kecil. Gimana Ustaz Bayu? Ada tambahan? Tadi pertanyaannya itu lebih ke, ini kan mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda dengan makhluk. Berarti Allah itu kan unik ya. Iya. Jadi uniknya ini unik dari segi zat udah dibahas. Zatnya unik banget. Kemudian dari segi sifat unik juga. Tidak boleh sama sekali bersifat dengan sifat hawadis, makhluk. Nah, yang saya tanyakan tadi tentang asma. Karena ada sebuah statement, asma Allah itu kan tauqifiyah. Jadi tidak legal kita bikin-bikin nama Allah. Misalkan dari ada ayat Wallahu ya'lamu. Terus kita bikin Allah al-mu'allim. Kan tidak boleh. Harus ada redaksi yang tekstual. Allah dengan al-mu'allim itu kalau tidak ada ya udah pendek kata yang ditetapkan oleh syariat gitu ya. Nah, secara legal secara syar'i lah. Makanya tadi ini konfirmasi aja sih. Apakah mukhalafah lil hawadisnya ini juga termasuk ke asma? Jadi selain zat, sifat, asma juga. Sehingga tidak boleh memiliki nama yang nama makhluk ya. Kurang paham gimana sih? Poin-poin apa nih yang menjadi makhluk intizanya? Mukhalafahnya. Bentuk daripada ketidakserupaan Allah ini apakah sampai di level nama? Oh, itu maksudnya. Kalau zat kan oke. Iya. Misalnya mungkin begini. Misalnya kan Allah punya sifat ilmu gitu kan. Apa itu yang dimaksud? Makhluk punya sifat ilmu juga gitu. Kan sama-sama ilmu gitu. Apa begitu yang dimaksud? Biar enak ke asmanya aja. Oh iya. Kalau tadi kan ada kaidah. Ini kayaknya mau asma wa sifat ini. Karena rububiyah asma wa sifat gitu. Kayak kenal saya itu konsepnya. Satu paket lah, karena itu kan udah viral juga kan istilah asma wa sifat. Zat tadi dikatakan tidak boleh sama nih dengan makhluk. Oke. Sifat tidak boleh sama juga dengan makhluk. Ya kan? Terus kalau asma itu maksudnya lebih ke asmaul husna. Iya. Nah, apakah asmaul husna ini juga tidak boleh sama dengan nama-nama yang nama itu dipakai oleh makhluk? Sebutlah Wahhab, Al-Wahhab, sehingga tidak boleh nih ngasih nama anak Al-Wahhab karena itu nama khusus untuk Allah. Kecuali ada Abdulnya di depan ya, Abdul Wahhab, yang mana pengikutnya Abdul Wahhab adalah itu bapaknya. Bapaknya. Oh iya, pengikut anaknya Pak. Itu kan Miau, Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Miau. Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Jadi Muhammad. Miau tadi. Jadi gimana tadi Ustaz Bayu? Jadi zat tidak boleh sama. Ya. Sifat tidak boleh sama. Saya agak khawatir sih itu. Soalnya begini, Nabi Muhammad itu
Di Quran kan disebutkan gimana tuh ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Di situ disebut raufur rahim itu Nabi Muhammad kan. Iya. Ar-Rahimnya itu adalah Nabi Iya. Muhammad. Dua Lalu apa tuh yang dibaca di tahlilan biasanya ada raufur rahimnya juga. Itu Allah tuh. Apa yang lupa saya kalimatnya? Al-Quran terakhir. Hah? Al-Quran yang terakhir. Bukan. Gimana tuh ayatnya? Bersama teman-teman di rumah kami semua untuk biasa bila Biasa, ya. biasa Allah Nabi saya berdamai malaikat itu waktu dia rasul. Anu fariqu baina Kalau saya menawa tuh nah, saya jaga aja di Quran. Bentar, lupa saya di Raufur Rahim. Rauf. Nah, yang tidak boleh Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Bukan. bukan. Anta waghfir. Yang setahu saya yang kalau Rahim itu masih boleh. Tapi kalau Rahman itu harus Allah. Ada sisi-sisi begitunya ya. Ya. Rahman aja tanpa alif lam mungkin bisa. Itu kurang tahu saya. Ya kalau penyebutan mungkin lah itu namanya Rahman, Pak Rahman. Iya, iya. Nama Ar-Rahman gitu ya. Wa Ar-Rahman. Rahim, mana Rahim ya. Tapi apakah yastalzim ketika namanya sama, apakah yastalzim terniscayakan juga maknanya juga harus sama gitu? Karena untuk Rauf dan Raufur Rahim pun tidak plek-plekan dengan Allah kan? Ya, Kalau penamaan itu kayaknya ketetapan syariat. Enggak boleh itu begitu. Kalau ada larangan-larangan begitu. Tapi yang jelas kalau ada misalnya nama-nama yang serupa antara makhluk dengan Allah itu hanya pada aspek penamaan saja. Bahkan ada yang viral nih zaman masih mondok dulu, yaitu barang siapa yang berani-berani menamakan anaknya dengan nama Allah pas baru lahir itu langsung kena panah lentar. Nah, ini gimana? Pernah? Gua tahu saya baru dengar itu. Iya. Oh. Apa mau dicoba? Nantang sekali. Tapi Allah lah ya kan, makin nggak mungkin lah, tulahnya tulah banget. Iya. Tahu tulah netizen. Itulah itu kualat. Tapi ini barangkali ada yang ini apa namanya teman-teman nanya, loh tadi katanya Tuhan tidak serupa dengan makhluk sama sekali. Kok dalam aspek penamaan sama misalnya begitu. Nah, yang perlu diingat yang kita bahas ini adalah maknanya atau hakikatnya. Itu. Jadi apa namanya? Ketika kita misalnya mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, yang dimaksud itu adalah hakikatnya. Hakikatnya tidak sama dengan makhluk. Sementara untuk persoalan penamaan itu nggak masalah, sama-sama. Misalnya Allah ada, makhluk itu ada, nggak masalah itu. Tapi kan nanti perlu dipertegaskan. Adanya itu bagaimana? Itu kan. Itu berarti berbicara tentang sisi yang lain. Oh adanya Allah itu wajibul wujud, misalnya sementara makhluk itu tidak. Misalnya begitu. Ya, berarti harus dibedakan antara makna dan hakikat makna. Iya. Sama kayak lapat. sama kayak ini kan kita kan mengaku kita berbicara, kita mendengar, kita bertindak, kita berkuasa kan begitu. Iya. Cuman sekalipun dalam lafaz kita mengatakan dalam saya lafaz saja, dalam berkuasa, saya berkehendak, saya berilmu, saya berbicara, tapi kan hakikat maknanya yang disebut saya kuasa misalnya, ternyata kekuasaan kita itu terbatas. Sehingga kekuasaan yang terbatas sama dengan tidak kuasa. Kan begitu? Yeah. Yang disebut kuasa kan harus mutlak. Yeah. Berbeda dengan kudrohnya Allah. Kalau kudrohnya Allah atau kuasanya Allah itu mutlak, maka layak dikatakan untuk berkuasa. Oh ini ada Elsim Kalbar. Jadi kualitasnya beda ya, dikembalikan pada sifat serupa ya. Enggak, maksudnya kualitas tadi itu hakikatnya. Mau dibilang kualitas juga agak problem. Karena Iya. di makulat itu juga ada pembahasan tentang kualitas, Muatan makna gitu aja Pak. Secara muatan lafaz, hakikat itu sajalah. ya. Hakikatnya. Kita agak dilematis kalau mau dibilang iya kualitasnya berbeda. Berarti Allah punya kualitas, sementara di ilmu makulat kualitas itu hanya dimiliki oleh makhluk. Akhirnya repot juga itu. Ya, Jadi yang lebih tepat itu adalah barangkali ini hakikatnya. Hakikatnya yang berbeda. Cuman kembali ke tadi pernyataan Ustaz Bayu itu bahwa ketika ingin menamai sesuatu itu juga harus dilihat dari sisi syariatnya. Apakah dibenarkan? Entah itu misalnya kita menamai Allah, memberi julukan kepada Allah misalnya,
atau memberi nama pada apa namanya seseorang misalnya begitu. Itu harus dilihat dari sisi syariatnya, dibolehkan nggak begitu. Misalnya kayak para filosof menyebut Allah dengan Al-Jauhar misalnya begitu. Meskipun maksudnya adalah Allah itu independen, tidak butuh pada yang lain, tetap yang menjadi persoalan itu adalah pada sisi penamaan itu boleh nggak di syariat? Boleh nggak dinamai misalnya Allah itu Al-Jauhar misalnya begitu. Nah, dan seterusnya itulah. Ada tambahan lagi barangkali. Belum nemu juga nih yang Ayat tadi itu ya. Ayat hadis lupa saya. Intinya kan di apa namanya di penjelasan itu tidak semua tidak semua nama yang disandangkan kepada Allah itu boleh disandangkan kepada makhluk. Ya, tapi kalau Rahman Ar-Rahman itu memang khusus sih. Setahu saya memang satu-satunya yang boleh menyandang nama itu Ar-Rahman. Nah, manusia boleh menyandang itu kalau ada abdunnya, Iya. Abdur Rahman. Kan memang salah satu di hadis kan disebutkan nama terbaik adalah nama yang disanding dengan namanya Allah itu kan, tapi ada abdunnya. Iya. Abdullah misalnya, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Rahim. Walaupun di orang-orang Madura berubah ya, Abdul Rahman. Abdul Rahman itu ya. Tapi itu apa namanya? Apa ya? Saya pernah lihat konten itu ini. Ada temannya manggil teman yang lain itu. Rahman gitu kan. Nah, itu kan ada alif lamnya tuh. Iya, ditegur lah, nggak boleh begini. Itu kontennya tit. Siapa? Tadi yang wah Yazid bin Abdul Qadir. Islam kanan. Enggak, bukan. Ada konten Itu kreator. almarhum ya, astagfirullah. Wah, itu Amin. Tapi kan tidak ada alif lamnya itu kan ya. Kalau Ar-Rahman. Ar-Rahman. Karena memang berbeda ketika tanpa alif lam itu kan menjadi nakiroh dan nakiroh jadi umum. Iya. Kalau alif lam tertentu dia. Iya, khusus itu ya. Allah Ar-Rahman. Ada lagi ini? Sudah. Aman ya? Aman, ChatGPT juga aman. Kalau ini teman-teman masih belum puas dengan penjelasan kita. Pertama karena memang kita bukan pemuas ya. Lelaki pemuas. Bukan lelaki pemuas. Untuk pemula kan. Iya, untuk pemula. Udah sangat cukup. Kalau memang mau diskusi lebih lanjut, nanti kita bisa kirim alamat sini. Nah, itu. Kita betul-betul terbuka ya. Open minded gitu. Kita betul-betul terbuka dengan diskusi, dengan kritik. Jadi kalau mau diskusi lebih lanjut, bisa datang ke sini barangkali atau bisa chat salah satu di antara kami boleh. Kami sangat persilahkan. Atau masuk grup ya, ada grup Kita juga punya grup di WA itu, grup kajian tauhid itu. Barangkali kalau ada yang tertarik nanti saya kirim linknya. Nah, di grup itu siapapun boleh bertanya seugal-ugalnya. Untuk menunjukkan bahwa akidah kita itu dibangun berdasarkan ilmu yang kokoh. Tapi nggak di-share di postingan ya, karena ini mahal. Khusus mereka yang serius saja. Ya kalau yang serius ya bisa nanti inbox aja. Inbox gitu sajalah. Nggak ribet-ribet. Kalau di-share kan jadi nanti di ini. Iya, nanti masuk yang itu aneh-aneh. Iya, aneh-aneh itu. Aja inbox ke rumah Tafiz Al-Ikhwan itu. Iya, boleh. Jangan ke inbox Khatib Istiwa. Jadi nggak ada kemudian kita batasi, nggak boleh, astagfirullah, nggak boleh bertanya begitu. Nggak, kita sangat-sangat terbuka dalam persoalan. Bisa kita sudah ini ya? Ya, cukup. Sudah jamnya anu. Boleh saya dimasukkan dalam grup? Siapa itu? Oh iya, nanti setelah ini kita masukkan. Oke, sementara itu dulu ya. Ya. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin nahdatil ulama wa nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.